Ya, bergabung kembali di Tandang, tanya jawab tentang satu agenda siniar gitu ya, tentang kopi, buku, dan komunitas. Agenda ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan eh, salah satu narasumber yang akan hadir pada kesempatan kali ini sudah pernah hadir tapi di versi daring gitu ya. Karena memang pertama kali dulu hadir di zaman pandemi, Pak. Zaman pandemi itu tahun 2020 ya. Oh, 2020 iya. kita bikin live Instagram, Live Instagram. Tandang namanya, tanya jawab tentang. Dan kemudian kita ulangi lagi di tahun ini 2025 mulai dari bulan Mei. Tandang kemudian hadir secara offline, secara luring, bertandang kemana-mana. Kali ini kita tandang di bilangan Jalan Kaliurang, jalan yang cukup padat. Saya menghitung lebih dari 300 motor lalu lalang di setiap menit gitu ya. Cukup padat sekali. Jadi kalau misalnya agak ada suara-suara masuk motor, mobil, itu memang menyatakan bahwa jalan ini cukup menjadi jalan paling penting gitu kan. Satu kedai di Semeja, Sameja, satu meja itu di dekat kampus UII. Teman-teman bisa mampir kalau misalnya pas punya kesempatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol panjang lebar sama Aryunanta. Aryunanta ini nama lainnya Black Eagle, Black titik Eagle gitu ya di Instagram. Teman-teman bisa follow Black Eagle. Black Eagle ini satu sosok di dunia kopi yang cukup fenomenal karena dia mendapatkan julukan sebagai si pahit lidah. Si pahit lidah bukan. Apa sebutannya? Si pahit seduhan. Si pahit seduhan. Si pahit seduhan. Seduhan pahit. Iya, si seduhan pahit gitu kan. Padahal sebenarnya kalau si pahit lidah itu ini ya, kalau ngomong apa-apa menjadi terwujud gitu ya. Jadi kayak kutukan lah gitu ya, kalau si pahit lidah itu. Nah, Eagle ini salah satu barista gitu ya, brewer gitu ya. Dan juga orang yang banyak berkecimpung di dunia komunitas, suka musik juga gitu kan. Ngomongin film juga asik gitu ya. Termasuk hobinya banyak. Tentu kita akan ngobrol dengan topik yang pas tentang kopi, buku, dan komunitas bersama Eagle. Termasuk juga gogon-gogon yang barangkali dia bisa sedikit ceritakan gitu ya. Gosip-gosip underground di dunia kopi atau dunia hal yang lain gitu ya. Selamat sore Mas Eagle. Selamat sore Bapak. Apa kabar? Baik, baik. Sehat. Sehat ya? Mas gimana? Alhamdulillah sehat. Ini tadi dari kerja langsung ke sini? Iya. Pagi kerja. Oh, pagi kerja. Pagi kerja, habis itu istirahat. Sorenya bertandang. Sorenya bertandang. Bertandang kemana? Ke Sameja. Bertandang ke Sameja. Sorenya bertandang. Gel, gimana sih ceritanya kamu bisa masuk ke dunia kopi itu? Loh, kok bertanya itu? Loh lah iya kan. Itu. Kan teman-teman bisa dengerin kan. Soalnya ini nanti juga masuk ke Spotify. Jadi nggak cuma di YouTube Pak, gitu loh. Jadi teman ngobrol, teman perjalanan orang dengerin gitu. Cerita dong tentang Eagle gitu kan. Ya kalau nanya kenapa masuk ke dunia kopi? Karena saya sempat bekerja dengan Bapak ini. Ngampun. Saya sempat bekerja dengan Bapak ini. Dulu kan kuliah. Kuliah sering nongkrong, ngopi, tapi keluar duit terus. Gimana caranya? Nongkrong tapi nggak keluar duit. Berarti kerja di warung kopi kan? Itulah awalnya. Motivasinya. Tapi awalnya memang seneng kopi ya udah atau belum? Belum. Oh, belum suka? Belum. Sebelumnya apa? Kamu pecinta teh jangan-jangan? Enggak juga. Oh, enggak ya. Apa? Wine? Enggak juga. Lapen, ciu? Belum. Belum masuk zaman itu. Jamu bukan? Enggak. Oh, enggak. Terus apa yang kamu sukai? Sirup, air sirup. Apapun yang manis lah. Oh, apapun yang manis dan menyegarkan lah. Oke. Cuman tahun itu kan lagi ramai filosofi kopi, Mas. Akhirnya nyari tempat buat ngobrol kan. Tempat buat emang kopi kayak apa sih gitu. Waktu itu tuh nama yang keluar ada dua, salah satunya Dongeng Kopi. Gitu. Nama yang satunya apa? Nama emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kan kita kan memang ini namanya juga siniar terbuka kan gitu ya. Waktu itu tuh keluar dua nama. Oke. Yang sering, yang pada tahun itu ya, pada tahun itu tuh keluar dua nama. Kalau jadi based on Google, dua nama yang keluar yang mereka rekomendasikan kalau mau ngomongin kopi itu satu Dongeng Kopi, yang satu itu Studio Kopi. Oh, Studio Kopi. Berarti kita berhasil membangun ini ya, apa namanya, search engine optimasi dengan
pas ya sampai keluar Pada dua. tahun itu. Pada tahun Pada itu tahun ya. itu. Ya karena hampir tiap hari saya nulis Pak itu waktu itu. Itu kan gitu. tapi kan aku ketemu 2015. Iya, iya. Iya kan? Saya nulis dari 2012 Pak, Nah, iya, Doing Kopi, Pak. Berarti hasil kerja keras 3 tahun. Iya, ampun. Hasil kerja keras 3 tahun loh. Oh, gitu. Terus akhirnya itu. Akhirnya milih yang paling dekat kosan. Yang paling dekat kosan waktu itu Dongeng Kopi. Awal kan nongkrong. Maksudnya awal ketemu ngobrol ke dongeng, nanya segala macem, kita ngobrol segala macem, sering nongkrong sana sampai akhirnya Mas aku boleh kerja di sini nggak? Nah Bapak gimana abis itu? Habis itu saya terima karena dia ini satu hal yang saya perhatikan dari Eagle ini kan dia pandai sekali bergaul, berkomunikasi gitu ya. Jadi temennya banyak gitu kan. Mungkin sedikit dari banyak owner kedai kopi terutama yang saya lihat waktu itu kan rata-rata itu owner tuh kan selalu menghindari customer menjadi pegawai gitu kan. Nah kalau saya enggak gitu kan. Selama dia lolos verifikasi ya, lolos verifikasinya cukup ketat Pak karena harus jadi waiters dan tukang cuci gelas ya Pak ya. Semuanya. Sebelum megang kopi kan Semua ya. aja. Iya. Semua aja. Ya kan. Sistem pendidikannya kayak itu lah. Kayak apa namanya? Kayak sushi chef di Jepang. Oh gitu. Harus dari nyuci beras dulu, nyuci gelas dulu, baru boleh pegang kopi, baru boleh macam-macam. Nah itu tapi kan sekarang ini agak sulit ya diterapkan di dewasa ini ya, di era globalisasi gitu ya. Masa kini, Di era kekinian, modernisasi. di era modernisasi. Di era Itu kan modernisasi. sangat sulit ya. Itu gimana Gel? Kamu mencermatinya gimana? Emang trennya berubah aja. Maksudnya kayak tadi Mas Renggo bilang, dulu kan menghindari pelanggan jadi karyawan, ya kan? Gampangnya kan gitu, dari pelanggan jadi karyawan. Kalau sekarang kan banyak kan malah kayak gitu. Oh iya ya. Dari pelanggan jadi karyawan, nanti dari karyawan satu jadi karyawan yang lain, bawa teman lagi segala macam. Hari ini malah kayaknya nggak tahu deh, kayak 80% kedai kopi di Jogja malah pegawainya semuanya mahasiswa dan dulunya minimal jadi pelanggan. Orang terdekat ya. Orang terdekat. Tapi memang eranya sekarang itu berubah menjadi ini sih ya apa? Segala hal sesuatu itu kan direkomendasikan orang terdekat ya. Rekomendasi orang. Termasuk keputusan pembelian kan. Termasuk keputusan pembelian. Iya kan? Iya kan? Betul. Saya mau ngopi kemana hari ini, misalnya saya ke Sameja, itu kan direkomendasikan sama teman gitu ya. Betul. Teman terdekat kan. Betul. Bukan lagi dari paparan influencer gitu. Kombinasi keduanya. Kombinasi keduanya. Cuman pertimbangannya yang lebih berat pasti dari orang terdekat. Ya kan? Nah, kamu ini kan setelah di Dongeng Kopi cukup lama, kemudian kan sempat balik Jakarta ya. Iya. Sempat balik Jakarta. Membawa bekal ilmu dari Dongeng Kopi. Dari Gorongan lah ya. Betul. Dari Gorongan kemudian Zaman masih di Gorongan. dari Gorongan ke ibu kota kan gitu. Kemudian kan sempat ngebar juga ya di beberapa coffee shop ya. Awalnya pengen ngantor, Mas. Oh, ngantor dulu. Awalnya pengen ngantor Oke. karena mikirnya ini tuh kayaknya kalau jadi kerjaan bukan kurang menghasilkan, tapi kayaknya bakal panjang dan cukup menyita waktu. Sedangkan waktu itu kebutuhan mindset finansialnya nggak masuk lah hitungannya. Tapi akhirnya putar haluan juga sih. Jadi barista full time. Karena kayaknya susah juga. Maksudnya dengan ijazah yang aku punya segala macam, aku kurang bisa bersaing lah kalau di kantor. Tapi ternyata di coffee shop ternyata cukup bisa bersaing. Jadi saya putuskan untuk nyemplungnya sekalian. Oh gitu. Itu berapa coffee shop yang pernah kamu jelajahi di Jakarta? Karena kalau beberapa teman kan misalnya kayak Samit gitu ya. Ya, Terus teman-teman kita juga. Terus Teman-teman kita si juga. Damar Sasi gitu kan, terus Iya. siapa? Itu kan dia pindah-pindah coffee shop gitu Yes. ya, menjajal semua hampir banyak coffee shop. Tovan gitu kan, Tovan. Fawis gitu kan. Nah, itu kalau Eagle sendiri berapa coffee shop yang berapa ya dijajal? Tapi hampir semua coffee shopnya lebih keren, mentereng, high cost, alat-alatnya bagus lah, pokoknya intinya gitulah. Itu ada ceritanya, Mas. Oke. Itu ada ceritanya. Oke. Gimana caranya? Kan zaman itu kan masih pernah, ya nggak tahu sih barista-barista lain, tapi kalau aku pribadi ya penasaran sama ini mesin ini bedanya apa ya? Rasa penasaran pengen pakai mesin yang lain. Akhirnya kadang-kadang kalau milih coffee shop yang mesinnya belum pernah saya cobain. Akhirnya pindah-pindah ke tempat. Ya kalau misalnya Mas Renggo bilang high cost, kelihatannya high cost. Cuman
ya kan nggak tahu ya masing-masing bisa Kapitalnya seberapa? kapitalnya kan? seberapa ya kan. Motivasinya itu sih makanya pindah-pindah. Kalau di Jakarta sama Jogja kan tentu kamu bisa melihat perbedaannya ya. Misalnya kalau di Jogja itu customernya seperti apa, kalau Jakarta seperti apa gitu. Wah, pertanyaan menarik lagi. Jauh-jauh bedanya kalau paling gampang ya. Paling gampang pertama dari demografi orangnya sih. Demografi orangnya misalnya kalau di Jakarta kan mahasiswa sama karyawan itu proporsinya masih cukup berimbang. Apalagi di tengah-tengah kota lah ya. Di tengah-tengah kota kan porsi masih cukup berimbang. Dan daya belinya masih mirip-mirip. Ada lah beberapa yang kayak mungkin lebih nyari yang kalau bahasa akuntansi lebih cost efektif. Oke, cost efektif. Cost efektif. Kan murah relatif. Murah relatif. Tapi kalau efisiensi kan mutlak. Ya kan? Nah, cuman pasti ada momen-momen di mana mereka ke tempat yang bisa dibilang cukup bergaul lah. Gitu. Nah, kalau di Jogja ini kan banyaknya nyari yang penting bisa nongkrong lama, harganya cukup cocok dengan kantong masing-masing. Terus dan banyakannya didominasi sama mahasiswa. Jarang lah ngelihat maksudnya karyawan yang nongkrong gitu loh sekarang. Kalau di Jogja ya. Jarang banget. Demografinya aja sih berubah. Ya. Terima kasih. Ini saya ngeteh karena kopinya udah kebanyakan kan gitu ya. Nah, waktu kamu di sana itu kan kemudian tentu ada beberapa penyesuaian ya. Kan kalau Jogja kan mungkin saya masih ingat Eagle ini salah satu barista yang sampai tidur di kedai kan gitu ya. Betul. Ya kan. Saking mencintai pekerjaan kan gitu, mencintai profesi gitu ya. Berdedikasi terhadap dongeng kopi gitu kan. Nah kalau di sana kan kayaknya nggak mungkin ya boleh tidur. Oh berarti kamu deket sama owner cuk, baik cuk mesti. Oh toh. Piye gue. Iya. Enggak, tapi karena mungkin ini kali. Kenapa bisa izin? Kan kalau di dongeng kan karena misalnya malas pulang apa segala macam kan. Kalau di Jakarta tuh masih kadang-kadang sampai jam 2 jam 3 pagi tuh masih bikin kopi. Masih nyobain bikin apa. Terus kadang-kadang kan waktu itu kan masih sering-seringnya masih penasaran itu sama kompetisi kan. Ngetes resep dari kompetisi kayak gitu-gitulah. Akhirnya jadi sering tidur di kedai. Karena kalau pulang nggak ada alat ya. Kalau pulang nggak ada alat, jadi mendingan di kedai. Berarti optimasi sumber daya kamu ya, luar biasa. Ini termasuk salah satu barista yang paham untuk bagaimana memanfaatkan keadaan gitu. Karena kan nggak banyak yang seperti itu ya. Tapi saya sekarang ini jarang ya ketemu orang-orang yang kemudian rutin ngulik gitu ya. Atau memang spiritnya beda ya. Gitu ya. Kalau dulu kan masih rame ya, kayak misalnya, Mas aku bikin kopi cobain gitu kan. Iya. Kalau kita kasih stok bean untuk diolah-olah, diulik-ulik. Misalnya jatahnya 3 kilo diuji gitu. coba. Diuji coba ketemu resep yang tepat gimana gitu ya. Sekarang itu tak kasih stok 3 kilo aja nggak habis itu sebulan gitu kan. Dulu tuh sebelum sampai sebulan udah habis gitu kan. Karena mungkin beda urgensinya Mas. Oke. Beda urgensinya. Kalau dulu itu optimalisasi kemampuan, skill. Kalau hari ini optimasi produk. Jadi kayak dulu tuh barista jago-jagoan. Kalau hari ini barista tuh gampangnya laku-lakuan. Laku-lakuan dalam artinya gimana laku-lakuan? Misal barista bikin produk, laku atau enggak? Jadi goalsnya adalah produknya dia bisa dijual. Kalau dulu kan kita jago terus mau ngapain? Kalau ikut kompetisi, level tarkam, naik gitu. jadi nasional, ya kan? Regional dulu Regional, nasional, habis itu nanti mewakili Indonesia di World Competition ya. Itu cita-cita besar semua profesi barista ya. Kebanyakan. Karena hari ini nggak tahu ya. Karena berapa tahun yang lalu tuh ini ada kejadian lucu sih. Gimana lucunya? Jadi waktu itu ada satu event kopi yang dibuat sama satu media gitu di Jakarta. Terus waktu itu ada Hero tuh lagi kerjasama sama satu brand. Dia nyamperin tempatku, dia nyamperin ke boothku, terus kita ngobrol segala macam barista sebelah. Jadi waktu itu tuh kalau nggak salah 2017
2019-an kalau nggak salah, 2019-an kalau nggak salah. 2019, Hero itu udah menang Indonesia Brewer Championship 2018. Ya. Dude sebelahku itu nanya, Mas itu karyawannya brand ini ya? Aku bilang, "Loh, kan dia udah menang ya, dia udah menang, udah dapat kanal medianya. Tapi masih ada barista yang nggak tahu. Berarti maksudnya, berarti di tahun itu pun kompetisi sudah bukan jadi primadona dan tontonannya. Ibaratnya entertainmentnya barista waktu itu udah bukan kompetisi lah, aku bilang. Menarik juga. Setelah tahun itu karena aku bilang, berarti sekarang barista tuh, karena obrolan aku sama barista itu adalah, iya mas kita ada 3 toko, 1 toko laku sekian cup, itu mindsetnya udah itu. Hari ini makin tebel lagi kan, kayak semua barista ngomongnya, iya kopi kedai gue paling laku ini, sehari berapa kilo, sehari kita jualan coklat berapa ini gitu. Obrolannya memang udah beda banget hari ini. Tapi masih ada juga yang, mas gue pengen ngulik kayak gini, ada juga hari ini. Cuman populasi udah nggak sebanyak dulu. Nah Igel kan sempat cerita ada beberapa pesohor di kopi yang kemudian kenal akrab ini. Barusan misalnya Hero dicerita gitu kan. Nah itu waktu di Jakarta itu memang sengaja untuk bergaul dengan mereka gitu ya, deket, atau ketidaksengajaan karena memang sama kayak di Jogja yang aktivitasmu kegiatannya nongkrong gitu, cerita-cerita, akhirnya temennya temen jadi temen kita gitu. Kombinasi kedua aja. Wes ngeri. Jawabannya adalah kombinasi kedua aja. Piye gue ceritanya piye? Kan saiki kalau salah satunya kita bicara kopi-kopi pesohor, orang-orang artis di dunia kopi ya kenal lah sama Igel gitu kan. Bahkan Igel ini salah satu teman-teman ya, salah satu guest brewer, guest barista yang memang diundang bahkan di event-event besar kan gitu ya. Japowik, Oppo gitu kan. Si terakhir Oppo award kayak Oppo World of Coffee. World of Coffee kan Coffee gitu terakhir. ya itu. Kok iso we, ngono. Temen mas, semua temen mas. Apakah karena karisma pesona kribomu kan gitu, atau karena licinnya mulutmu kan gitu? Aku di framing guys. Enggak. Tapi basicnya semuanya temenan. Maksudnya semua masih kita kenal-kenal, masih temen-temen. Dan aku maksudnya kayak seru nih gitu. Kayaknya acaranya seru. Ya udah datang aja. Gitu. Nah, sama kayak kenapa bisa kenal-kenal sama beberapa, kalau yang Mas Renggo sebut tokoh segala macem. Satu mungkin karena pada ngumpul di Jakarta ya. Pada ngumpul di Jakarta terus kadang pada suka main ke satu tempat-tempat yang lain. Jadi kadang-kadang kita ketemunya nggak sengaja juga. Misalnya lagi main ke tokonya siapa gitu. Ternyata ada siapa lagi nongkrong di situ juga. Akhirnya kita kenalan, ngobrol apa segala macem. Follow-followan Instagram. Ketemu lagi di tempat lain, ngobrol lagi, ada event yang lain. Atau misalnya mungkin kita juga lagi ngopi ke tempat itu, ada dia juga ngobrol. Dan kalau dulu kan enak ya. Maksudnya kadang-kadang kita ke tokonya siapa, kita kenal sama baristanya, kita ngobrol sama baristanya, ternyata ada yang lain lagi datang, akhirnya jadi satu tongkrongan kolektif lah, gitu kan. Kalau sekarang tuh nggak tahu, ngerasanya kayak beda aja ya. Kayak sekarang hari ini yaudah barista mindsetnya adalah ini kerjaan, yang penting kerjanya beres, customer-nya happy, semuanya udah gitu. Ada temen datang, ada apa segala macam, enggak ntar dulu, yang penting kerjaan saya beres. Ada sisi bagusnya, ada sisi, ini baru jadi topik beberapa hari yang lalu sama temen-temenku. Di satu sisi jadinya kayak ngerasa kok kedai kopi kehilangan hospitality-nya ya. Tapi di satu sisi sebagai sebuah bisnis itu adalah mindset yang bagus dari staff dan karyawan, di mana ini tempat kerja. Jadi goals utamanya adalah kerjanya selesai, bukan cuman menjamu tamu aja gitu loh. Karena kerjaan di balik kerjaan yang tidak terlihat kan lebih banyak ya daripada kerjaan yang kelihatan. Karena kayak barista kan mesti hitung stok, hitung omset, belum lagi misalnya di beberapa upselling, terus kedai kecil mesti mikirin produk baru, belum lagi kayak misal kan kadang-kadang kita pun di Jakarta masih terjadi sih. Kayak misalnya sesimpel kayak gini. Sebelum buka kan tetap harus pesan es ya. Iya. Itu kan kadang-kadang customer nggak mau tahu tuh. Pokoknya toko buka es sudah harus ada. Sedangkan itu kan misalnya kayak dia datang sebelum jam buka apa segala macem, yang kayak gitu-gitunya kan nggak kelihatan ya. Jadi aku bilang ya mindset utamanya barista hari ini adalah kerjaannya selesai dulu. Menjamu tamu, memberikan servis lebih untuk menjamu tamu itu ntar dulu. Aku bilang ya
Ya zamannya berubah aja sih. Zamannya berubah. Tapi saya harus klarifikasi juga, Gel, bahwa bukan bermaksud framing ya soal itu tadi ya. Tapi memang saya akuin salah satu kalau saya harus nunjuk satu person gitu ya, yang memang jago jualan, jago bikin kemudian customer itu dekat, terus repeat order, terus kemudian percaya pada satu produk yang kita punya, itu Eagle gitu kan. Eagle. Makanya saya ini sebenarnya nggak kaget, nggak heran kalau dia selalu jadi panggilan untuk salah satu penjaga booth di event-event besar, itu saya nggak kaget. Karena memang dia jago gitu loh, jago sekali untuk bicara, ngobrol, kenal orang baru, kemudian yang semula asing menjadi akrab gitu ya, menjadi karib, kemudian berkawan gitu kan. Tapi yang ngajarin bapak ini guys. Yang ngajarin bapak ini. Iya, tapi kalau diajarin kalau orang yang nggak punya betul. kemampuan menyerap dan kemudian mengembangkan dua kan sisi ya, susah banget Pak. Iya kan gitu. Sisi. Itulah makanya kalau bicara Eagle, sekali lagi ini bukan framing ya Pak Ci, bukan framing. Orang dia itu jago gitu kan, jago jualan. Gitu. Tapi sebenarnya salah satu yang ini ya mesti, karena kalau misalnya nggak ada dongeng kopi pada waktu itu, mungkin nggak jadi Eagle hari ini juga, mungkin. Jadi apa? Memangnya sebelumnya kamu introvert, Pak Cikur? Enggak juga. Cuman tidak ada channelnya dan tidak ada yang mengolah aja. Karena waktu itu kalimatnya gini, guys. Mas Renggo tuh pernah. Jadi waktu itu Mas Renggo punya pertanyaan lah, gimana caranya manage apa segala macam, optimalisasi pekerjaan saya waktu itu di Dongeng Kopi gimana? Terus aku bilang, Mas susah Mas, ada challenge-nya ini ada hambatannya gini. Mas Renggo tuh warin satu kalimat. Mas anak UGM nggak bisa kayak gitu, aku bilang. Wait, sebentar. Iya. Sebentar, aku bilang. Sebentar, oke Mas, saya pikirin. Tapi gara-gara itu juga akhirnya jadi belajar banyak. Oh iya jadi, dong. Gara-gara jelas. kalimat itu. Dan itu tapi bener, UGM ya Pak. Itu kan pertarungan banyak orang biar bisa masuk perebut satu bangku ya Pak. Iya. Atau? Iya kan. Kamu beruntung bisa masuk kursi UGM, kan nggak semua ya? Lebih beruntung saya karena harus digituin. Weh, ngeri. Lebih beruntung saya dong. Lebih beruntung saya. Karena kalau nggak ada kalimat itu mungkin kayak merasa aman. Merasa aman dan kayak ilmu saya cukup deh. Kayak ilmu saya udah saya terapkan deh. Tapi ternyata belum semua saya terapkan. Nah, waktu kamu kemudian masuk ke Jakarta, dunia Jakarta kan bagi sebagian semua orang gitu kan, semua orang nggak sebagian orang. Itu iklim yang sangat kompetitif, Pak. Kamu bangun tidur gitu ya. Terus kemudian berangkat ke kantor, itu udah isinya pertarungan, Pak. Iya nggak? Kamu pakai transportasi publik, pertarungan, Pak. Desek-desekan. Nggak usah transportasi publik, Mas. Ya, naik motor misalnya. Transportasi pribadi. Ya, transportasi udah kan, bertemu di jalan gitu kan. Itu semuanya udah iklim kompetitif gitu kan. Nah, kira-kira bekal apa yang kemudian kamu bawa yang cukup kemudian membuat kamu percaya diri dan mudah beradaptasi waktu masuk Jakarta? Apakah skill, apa teknik skill gitu ya? Apakah kemudian servis, apakah kemampuan komunikasi? Wah, menarik. Kemampuan komunikasi sedikit banyak menolong. Sedikit banyak menolong. Cuman waktu itu mungkin gini, aku lupa deh ini dapat dari mana. Cuman yang aku ingat adalah waktu itu tuh ada wacana kayak gini. Kalau cuman punya satu value, bahasanya gitu. Kalau cuman punya satu value akan susah bersaing. Contoh kayak misalnya gini. Hitung-hitungan matematikanya misalnya kayak akuntansi UGM aja. Akuntansi UGM misalnya aku kan D3 akuntansi UGM. D3 akuntansi UGM. Waktu itu kalau nggak salah angkatannya sekitaran isinya 40 kali 8 kelas. 320 siswa lah. Pertanyaannya emang lapangan kerjanya segitu? Apalagi yang menyerap lulusan diploma ya. Itu baru D3-nya. Kalau kita mau pakai asumsi S1-nya dengan jumlah mahasiswa yang sama, berarti kira-kira ada 640-an. Dikali sama beberapa kampus ada di Jogja. Berarti kira-kira lulusan akuntansi pada satu waktu itu se-Jogja ada sekitar mungkin lebih dari 10 ribuan mungkin. Emang lapangan kerja sebanyak itu. Akhirnya kan harus nyari tambahan value kan. Waktu itu yang aku lihat adalah kopi kayaknya bisa nih. Karena nggak semua orang, karena kan menurutku plus satunya ini mesti soft skill. Mesti soft skill atau kemampuan khusus yang misalnya kayak komunikasi atau apa segala macam. Intinya misalnya kayak bidang-bidang spesialisasi lah. Contohnya kan kayak barista itu kan keahlian membuat kopi kan. Nggak semua orang mau belajar itu, nggak semua orang pun bisa sebenarnya. Karena pada zaman itu kan juga aksesnya tidak sebanyak hari ini. Makanya aku ngeliatnya, wah kayaknya
sebagai lulusan akuntansi terus ditambah ngerti akuntansi dan segala macamnya, terus ngerti bukan UMKM ya, industri perkopian, basicnya kayaknya bisa cukup jadi bekal nih. Karena pertanyaanku kan kalau kita lihat kan di Jakarta sendiri ada satu sebenarnya alumnus juga sih, alumnus UGM juga, teknik nuklir, namanya Vicky Raharja. Itu kan dia juga lulusan UGM, jadi UGM apa sekolah tinggi nuklir Babarsari? UGM dia. UGM tuh. Oh, UGM dia kalau nggak salah. Tolong dikoreksi, Mas Vicky. Tolong dikoreksi. Terus. Bisa juga gitu loh, karena punya nilai plus sendiri. Aku bilang, lah kenapa? Apalagi maksudnya ini kan dua dunia yang berhubungan ya. Akuntansi dan prinsip keekonomian plus industri kopi. Bisa lah jualan beginian. Dalam hatiku, maksudnya nuklir aja bisa. Apalagi akuntansi, Pak, gitu. Iya, yang jauh aja bisa, apalagi kita dekat gitu kan. Ngurusi ngebom aja bisa ya. Iya. Energi nuklir. Bisa, apalagi kita yang dekat gitu antara bidang keekonomian sama ini. Karena kan di dalam, walaupun ini adalah bukan lingkungan ya, tempat bersosialisasi kedai kopi, tapi kan satu sisi ini juga bisnis ya. Iya, betul. Dimana di dalamnya ada namanya investasi, ada namanya biaya. Nadinya adalah cash flow. Dan itu adalah mata pelajaran yang emang didapat di kuliah akuntansi. Jadi kenapa tidak kita kombinasikan gitu. Beruntungnya waktu itu ya nyambung aja ketemu kopi, ketemu Mas Renggo, terus udah punya bekal akuntansi, itu jadi bekal ke Jakarta, plus terbiasa sama ya bersosialisasi lah, ngobrol apa segala macem, nongkrong apa segala macem, itu jadi bekal set skillnya itulah. Apapun yang terjadi di Jakarta ya udah itu ngalir aja sebenarnya. Sedikit direncanain, tapi kebanyakan tidak direncanain. Iya. Nah, dalam perjalanannya kan kamu kenal banyak orang dari berbagai latar belakang kopi gitu ya, dengan skill keterampilan yang macam-macam gitu ya. Ada yang misalnya menekuni di bidang prosesor, ada yang menekuni di bidang Q grader, kemudian ada juga yang misalnya di skill barista, brewer gitu ya, kemudian roaster gitu, sampai kemudian ke trainer, sampai ke pengurus SCAI gitu kan, pengurus aksi misalnya kan gitu kan. Nah, dalam perjalanan itu kan tentu saya selalu percaya satu hal gitu ya, bahwa setiap tempat adalah sekolah, ya kan? Ya. Setiap orang adalah guru gitu ya. Dan alam raya ini adalah ruang yang luas sebagai sekolah yang tak habis-habis gitu kan. Nah, tentu akan kemudian membentuk eagle yang baru dalam cara pandang, dalam sudut pandang, dalam kemudian memahami dunia kopi lebih dalam gitu ya. Kira-kira di perjalanan eagle sampai sekarang, kira-kira ada siapa saja yang kemudian membentuk cara pandang baru, kemudian skill-skill yang kemudian sampai hari ini yang cukup kemudian dengan mudah. Sekarang aku yakin Eagle kalau ditanya ke sebuah kedai kopi, ngitung ini kira-kira omset berapa, ngelihat dari motor datang, bangku yang terisi udah cepet gitu kan. Matematikanya udah jalan gitu. Berarti dari dulu udah diajarin Bapak ini. Enggak. Terus kemudian misalnya lihat seduhan gitu kan, terus wah ini tadi kan misalnya ini Mas, ini kurang halus dikit Mas gitu kan. Itu kan sesuatu yang menurutku itu tidak mungkin datang serta-merta petah-petah kayak orang nujum kan? Gitu. Nah, ya ada prosesnya. Ada nggak siapa saja gitu yang banyak cukup banget Mas. Wah iya, salah satunya yang kemudian membekas gitu kan. Wah, kalau salah satu susah. Ya salah 3 lah, salah 7 lah. Ingatan manusia kan maksimal 7 kan. Atau gini. Pertama kali ke Jakarta diskusi kayak gitu tuh sama siapa? Paling pertama tuh sebenarnya waktu itu head barku di Simetri. Andre Raharja. Oke. Sekarang dia punya roastery namanya Aksi Roastery, AXY. Ya pasti juga pada beberapa mungkin ada yang tahu lah. Salah satunya dia karena dia pernah kompetisi, terus ternyata dia lumayan suka sama filter brew juga kan. Akhirnya kita ngobrol banyak, terus temenan juga sampai hari ini. Terus abis itu kenal sama beberapa teman sampai waktu itu sempet lumayan sering nongkrong, sampai sekarang juga masih nongkrong sih sama mereka juga. Dulu dia kerja di Smoking Barrel, namanya Peter Michael.
sama Barhel. Mereka berdua nih dua orang. Ya kalau misalnya teman-teman lihat Barhel sering bercanda, itu cuma bercandanya doang guys. Aslinya Serius ya Om? pas. Aslinya dia jauh lebih ngulik daripada itu. Dan banyak yang nggak tahu sebenarnya. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi nggak tahu juga. Mungkin orang-orang pada tahu kan. Mungkin orang-orang juga pada tahu. Tapi dia ngulik banget. Lumayan detail juga orangnya. Terus abis itu pas zamannya lagi kita mau kompetisi juga Barel sempat bantuin dan dikenalin sama namanya Adit dan Albert. Gara-gara Adit sama Albert kenalan sama Fikar dari Bandung, terus ada Julian juga. Akhirnya banyak lah. Maka kalau sebutin Panjang akhirnya ya? Panjang banget dan banyak banget. Semuanya masih temenan baik sampai sekarang. Masih kita sering-sering ngobrol kayak ada apa nih yang lucu-lucu atau misalnya apa namanya lagi ngulik apa segala macem. Terus sebenarnya kan itu kan menurutku ya mereka kita satu generasi lah, mirip-mirip lah generasinya. Tapi aku belajar banyak sebenarnya sama barista-barista yang di bawah. Maksudnya generasi yang bisa dibilang generasi di bawah pula. Karena kadang-kadang kita yang udah lebih duluan main, akhirnya kurang relate sama kondisi yang sekarang. Karena kita ngeliatnya dulu bisa kayak gini, kita mau ngembangin kayak gini. Kita punya mimpi kita sendiri lah. Tapi untuk dalam tanda kutip kalau buatku pribadi, untuk ngecek kita masih relate nggak sih sama marketnya, kita masih cukup dekat nggak sih sama marketnya, itu ngeliat barista-barista yang baru. Karena kan hari ini marketnya ya umur mereka kan. Umur 20 sampai 25 itu kan berarti kelahiran tahun 2000-an. Kita tahun 2000 aku baru masuk ke SD. Dan berarti bedanya kurang lebih 6 tahunan lah. Mungkin ada banyak hal yang kita udah nggak ngerti gitu. Akhirnya ngobrol dan belajar hal barunya sama teman-teman yang hari ini masih di kedai-kedai kopi gitu. Emang hari ini customer nyari apa sih? Hari ini tuh yang menarik apa gitu. Atau enggak misalnya kalian nemu apa yang baru, karena satu hal yang aku pelajarin dari teman-teman yang baru-baru ini, kemampuan mereka pakai teknologi sebagai sebuah media informasi lebih jago daripada aku. Bilang ajarin dong, saya nggak ngerti pakainya. Sudah mulai merasa tua juga ternyata. Nah, ya makanya kemudian kan sebenarnya kan pasti ada pelajaran yang kemudian membentuk cara pandang baru dibandingkan yang sebelumnya ada di Jogja gitu kan. Yang di Jogja mungkin lebih kental soal personal selling gitu ya. Personal touch, sentuhan personal. Sementara kan kalau di Jakarta, koreksi kalau saya keliru gitu kan. Itu kan orientasinya ya harus poin, harus profit no. Profit ya harus di sales. Kan ini sewa ya nggak murah Pak gitu kan. Kalau misalnya kita kukut beneran ini gitu loh. Ya, apa yang kemudian kira-kira kemudian merubah cara pandang akhirnya menjadi lebih realistis? Karena kan kalau bicara Jogja kadang-kadang loh ya. Di era itulah ya waktu kamu berangkat ke Jakarta itu eranya kan isinya orang idealis. Kalau sekarang kan mungkin kita banyak lihat orang realistis ini jualan gitu kan. Udah apa adanya dan lain sebagainya, seadanya. Yang penting Instagramable, yang penting menjawab persoalan bagi customer gitu ya. Produk tidak menjadi yang utama. Nah, kira-kira kalau yang pas kamu di era itu tuh apa yang kemudian ini harusnya di Jogja ini kayak gini nih gitu kan yang kemudian bisa aku tuh sempat kan kita sempat ngobrol kan misalnya bahwa satu hal yang paling penting adalah karakter kan gitu misalnya salah satunya. Betul. Nah, itu loh Pak Igel. Kopi tambah lagi kopi. Saya pesankan. Aman. Oke. Aman. Mungkin ini kali ya. Kalau dari aku pribadi catatan paling pentingnya maksudnya kayak salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah manajemen SDM. Karena buatku paling penting itu. Maksudnya gini, industri F&B tonggak utamanya udah pasti produk. Karena kita yang dijual makanan sama minuman. Tapi kalau maksudnya secara logika aku pribadi, makanan dan minuman ini kan nggak mungkin lahir sendiri pas kita beli mesin dan beli kompor. Mesti ada orang yang ngolah. Yang ngolah ini nih yang mesti dirawat dulu gitu. Karena produk dalam artian ini makanan dan minumannya udah mesti benar.
orang yang olah juga mesti benar. Dan orang yang kombinasi ini harus di kalau pakai bahasanya Mas Rengo diorganisir dengan cukup baik gitu loh. Karena banyak hal yang karena ya berat sih. Kalau ditimbang tuh berat. Maksudnya kayak supaya kedainya sehat, akhirnya ada beberapa hal yang harus dikompensasikan. Tapi kalau misalnya mau ini tidak dikompensasikan, akan ada hal lain yang jadi efeknya jadi ke hal lain. Aku bilang sebenarnya bisa kok gitu. Karena selama ini buktinya di Jogja sendiri kan masih banyak kedai-kedai yang dalam tanda kutip kedai-kedai lama kan. Salah satunya Studio Kopi dan Dongeng Kopi ya kan. Terus pun ya kalau misalnya dibilang di Jogja banyak yang tutup tapi banyak yang buka, pun hal yang sama terjadi di Jakarta juga. Jadi cuman di Jakarta tuh jauh lebih mungkin gini, karena paling kelihatan ya. Sewa di Jakarta kan jauh lebih mahal daripada di Jakarta, sehingga orang Costing operasional ya mahal. Costing operasional pasti mahal. Iya, karena kan orang mungkin angka UMR Jogja di betul. Tapi kan poinnya adalah karena semuanya lebih mahal, sehingga orang di saat mau buat sesuatu, mereka memikirkan bagaimana caranya memanage ini atau mengorganisir ini dengan lebih baik. Akhirnya mereka harus memikirkan cost efisiensi yang paling rasional dan paling adil untuk semuanya. Yang kadang-kadang di Jogja itu dilupain karena mindsetnya harus murah, harus ini. Sedangkan kalau mundur sedikit aja, mungkin akan lebih kelihatan. Oh, ini harusnya bisa diginiin. Yang lebih di Jogja harusnya bisa lebih efisien. Menurutku kayak gitu. Karena source-nya Jogja nih bagus banget menurutku pribadi. Ada satu hal yang memang tidak boleh diabaikan dan saya tadi udah ungkapkan bahwa Eagle ini punya kemampuan komunikasi yang baik lah gitu ya. Yang sebenarnya di sisi lain gitu ya, aku pikir kalau kita peras-peras ke belakang bicara kopi ini kan sebenarnya bicara soal penghubung kan gitu. Yes. Sama kayak misalnya Dongeng Kopi itu kan selalu bilang bahwa apa peran kopi bagi kalau dalam kacamata Dongeng Kopi itu kami bilangnya sebagai bordes, sebagai penghubung banyak orang gitu kan. Artinya kan skill komunikasi juga menjadi bagian yang cukup penting gitu. Iya. Nah, untuk kemudian mengkombinasikan skill brewing, kemudian juga membuat kopi dengan komunikasi itu yang hari ini mungkin koreksi sekali lagi kalau saya keliru. Kan saya itu banyak sekali datang ke sebuah kedai yang interaksinya itu menjadi lebih minim tapi sekedar transaksional begitu kan. Walaupun itu nggak keliru ya di bisnis ya, karena orientasinya ini. Tapi kan di sisi lain ada satu elemen yang hilang. Padahal kalau misalnya kita balik lagi, misalnya kita bicara kompetisi kan, itu proses komunikasi Pak. Ya. Proses intens untuk dia menjelaskan produk, bagaimana proses dia membuat, bagaimana filosofi di belakangnya gitu ya. Menurutmu itu masih penting nggak sih? Hari ini kita bicara menyajikan kopi dengan proses komunikasi seperti yang dilakukan oleh Eagle yang kemudian membuat orang menjadi dekat, kemudian akrab, kemudian menjadi pelanggan, kemudian loyal, kemudian menjadi pembelian berulang. Jadi artinya aku malah memikirkan bahwa ini sebenarnya bisa jangka panjang ya. Maksudnya kalau kita membangun intensitas yang cukup kuat, baik, komunikasi yang baik kayaknya bisa panjang. Sangat bisa. Mungkin kalimatnya gini kali. Bukan penting atau tidak, tapi menurutku skill komunikasi sekarang jadi modal paling utama. Oke. Karena mau lupain kopinya sedikit deh. Oke, lupain kopinya sedikit. Oke. Kerjaan apa yang nggak butuh komunikasi? Oh, Pak. Ini apa namanya? Bahkan, mohon maaf. Pembaca isyarat aja, itu kan butuh komunikasi. Makanya kenapa sampai harus ada mereka kan? Oh iya, semuanya ya. Akhirnya, nah yang menurutku orang lupa adalah skill komunikasinya itu skill komunikasi transaksional tadi, yang sehingga jadinya apa yang mau kita pelajarin, apa yang mau kita ini tidak tersampaikan dengan baik, dan apa yang orang mau sampaikan, intinya komunikasi hari ini tuh tidak berjalan dengan cukup baik sih,
sehingga kadang-kadang dari si pemberi informasi atau penerima informasinya itu nggak nyambung. Hal itu hari ini banyak terjadi. Makanya aku bilang ya kalau misalnya mau apa-apa komunikasi dulu lah yang paling penting. Karena dasarnya semuanya itu. Makanya aku bilang semua kerjaan kayaknya butuh komunikasi. Iya, bahkan sesederhana jadi tukang belanja kan tetap kayak Anas dulu kan sebagai Iya, tukang dulu- belanja kan dia tetap harus komunikasi kan. Dulu kita punya teman namanya Anas. Kerjaan dia tuh belanja doang. Tapi pada dasarnya anak-anak ini nggak pernah ngomong langsung sama Anas kan. Maksudnya ada lah beberapa yang ngomong, cuman kita kan nggak pernah ngomong belanja apa. Semuanya pakai waktu itu media komunikasi adalah catatan Logbook. catatan logbook dan catatan belanja dari biasanya Request ya. request. Apa namanya? Pre-order. Ya. Pre-order malamnya apa, besok paginya Anas belanja. Siangnya udah, Nas kok ini nggak ada. Lah nggak ditulis. Oh, iya. Ya bener juga. Akhirnya kan kayak gitu, oh ternyata media komunikasi bisa banyak. Iya. Media komunikasi bisa banyak, tapi ternyata detail-detailnya mungkin ada yang lupa kali anak-anak kayak gitu. Tapi ya ujung-ujungnya kan balik, komunikasi penting kan. Eagle pernah nggak punya peristiwa yang menjadi satu cerita yang mungkin tertayang-tayang, teringat, tertancap di benak Eagle gitu ya? Wah, ada yang banget. sebelumnya mungkin menghadapi orang yang skeptis terhadap produk yang kamu jual. Misalnya kamu di satu kedai gitu, atau kamu di booth waktu pameran begitu ya. Orangnya skeptis gitu ya. Wah, ramasuk, orang Arab tuku. Atau misalnya ngeblok gitu kan. Pasang kuda-kuda gitu kan. Yang kemudian akhirnya berujung closing. Pernah ada cerita kayak itu? Harusnya ada sih. Orang kamu nih si ini Ada sih. licin. Ada. Biar. Cerita. Tapi bukan skeptis sih. Oh, lebih ke apa? Malah menolak. Bukan menolak. Jadi ini berapa tahun yang lalu lah di salah satu kedai di Jakarta, ya kan. Dia tuh datang dengan ekspektasi bahwa kita punya produk yang mirip sama kedai lain. Di mana kedai lain ini menyajikan kopi dengan varian ukuran. Ada yang kecil, ada yang reguler, ada yang large dan segala macam lah. Dia datang ke kita tidak menyajikan itu. Terus dia nanya, di sini nggak bisa di upsize. Kalau kita pakai kacamata idealis itu, mungkin kan jadinya agak kesel ya. Agak kesel dan tersinggung kan. Cuman pas aku pikir, apa yang tersinggung ya? Kita jelasin aja produk kita kayak apa. Aku bilang, maaf kak, kita nggak jual produk kayak gitu. Tapi kalau kakaknya mungkin cari yang ukuran lain, kakak bisa ke coffee shop sana aja, gitu. Mungkin ya nggak tahu ya apa yang terjadi sama customer, tapi akhirnya dia beli. Akhirnya dia beli karena kita jelasin ya kalau kita kayak gini, karena menurut kita porsi ini tuh cukup. Akhirnya dia beli, tapi selesai minum ya pulang gitu. Walaupun waktu itu jadi diskusi di antara kita sopan nggak sih kayak gitu? Mungkin balik lagi. Menurutku itu udah cara yang paling ideal untuk menyampaikan kalau kita tuh nggak punya produk kayak gitu, tapi kita tahu ada coffee shop lain yang kayak gitu. Jadi silakan pilih ke sana aja, karena kita pun tidak tersinggung ataupun gimana ya? Kita merasa gimana? Apa kita mesti jualan produk kayak gitu? Enggak juga gitu. Enggak. Kita tidak melihat waktu itu urgensinya kenapa kita harus jualan produk kayak gitu. Cuman ya akhirnya kalau menurut pandanganku pribadi itu cara paling ideal. Karena tetap setiap toko kan punya kayak tadi Mas Rogo bilang, punya karakternya masing-masing. Karakter kita kayak gini, kalau misalnya aku cari yang kayak gitu silakan ke toko lain gitu. Akhirnya, tapi mungkin kalau pas aku balik POV-nya aku jadi customer, mungkin aku rada kesel juga sih kalau digituin. Cuman mungkin aku juga kayak ya emang di menunya nggak ada tulisan itu sih, jadi saya ngapain nanyain gitu. Tapi itu sesuatu yang memang agak riskan sih ya, karena kalau kita salah-salah penyampaian itu bisa jadi bumerang bad balik. news. Apalagi kan zaman sekarang kan orang-orang suka banget tulis Google review, terus Instagram story review coffee shop, ya gitulah. Yang akhirnya dari beberapa tahun yang lalu kan itu sering terjadi kan. Makanya kemudian memang teknik komunikasi itu penting, karena gimana caranya kemudian kita mengantisipasi supaya tidak ada kekecewaan, tidak ada sesuatu yang kemudian misinformasi yang kemudian berujung pada kerugian kan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke topik buku ini kan gitu ya. Nah, Gel, dalam perjalananmu gitu ya sampai hari ini gitu, terus kemudian juga masuk ke dunia kopi dan juga kemudian mungkin barangkali punya semacam
iya, semacam sudut pandang atau cara melihat kehidupan itu kemudian dengan cara yang baru gitu ya. Ada nggak buku yang mempengaruhimu Buku. di perjalanan sampai sekarang yang kemudian berpengaruh ke dunia kerja, ke waktu kamu nyeduh, ke kamu bersosialisasi gitu, yang mungkin nanti bisa jadi referensi teman-teman pendengar Tandang gitu ya. Buku malah kayaknya nggak banyak deh. Karena sebenarnya kalau aku pribadi nggak banyak baca buku. Tapi aku tuh seneng denger kayak Mas Rego kan sering baca buku ya. Aku tuh lebih seneng emang isi bukunya apa Mas? Gitu. Aku lebih seneng yang itu. Jadi kadang-kadang justru malah aku belajarnya dari orang lain gitu. Yang udah baca bukunya. Tapi kan nggak perlu baca buku juga sebenarnya. Apa? Kamu kan bisa mendengarkan buku. Sekarang kan udah ada audiobook juga kan? Aku nggak tahan. Oh, nggak tahan. Aku nggak tahan. Sepertinya cara itu kurang efektif di saya. Makanya karena kan kalau misalnya cuma dengerin buku berarti satu sisi kan. Cuman kita menyerap aja. Sedangkan kan kadang-kadang yang bikin sudut pandangnya dan referensi jadi berkembang kan saat kita tanya jawab kayak gini. Makanya kenapa aku lebih sering nongkrong dan lebih seneng nongkrong dan lebih seneng ini karena dari satu sudut pandang lebih seru mencari emang belakangnya kenapa nih mikirnya kayak gitu, kenapa sih terakhir idenya kayak gitu. Itunya lebih suka aku. Tapi kan saya yakin nggak mungkin kamu nggak baca, Gel. Setidaknya sesederhananya adalah kamu pasti membaca satu artikel atau misalnya satu kiat-kiat tertentu yang kemudian sampai menemukan formulasi format yang tepat untuk misalnya di wilayah bikin resep seduh gitu kan. Terus bikin pendekatan atas persoalan di sebuah pekerjaan, misalnya di satu shift tertentu, misalnya ada yang nge-shift nang kedai ngono. Ora mungkin ora gel wong cara pandangmu wis rada. Sebenarnya justru lebih banyak buku-buku yang di luar kopi sih. Oke. Oh, malah gitu. Iya, karena kan kadang-kadang kalau apa buku akuntansi malah ya, debit kredit, lajur. Salah satunya itu. Salah satu prinsip-prinsip dasar akuntansi itu lumayan apa ya? Lumayan jadi bekal lah. Lumayan ngasih sudut pandang yang bagus gitu. Terus apa ya? Lebih seringnya malah ngeliatin ini sih. Teman-teman dari maksudnya kayak ya mungkin karena aku seringnya nonton YouTube, podcast segala macam juga. Teman-teman yang ngomongin kayak marketing. Teman-teman yang ngomongin soal mostly marketing sih, karena kan marketing juga salah satu bentuk komunikasi kan. Kadang-kadang kita kepikiran, oh bisa ya begitu ya. Atau TED Talks juga ini. Kalau di YouTube pasti ada TED Talks kan. Orang-orang yang presentasi, karena kan kadang-kadang kan orang-orang yang presentasi ini kan mereka punya satu gagasan baru yang dimana mungkin nggak semua orang ngerti. Tapi TED Talks itu kan tujuannya adalah gagasan baru ini gimana caranya semua orang bisa ngerti. Aku belajar dari situ. Gimana caranya mengkomunikasikan hal-hal baru yang orang-orang belum ngerti jadi ngerti. Sampai tahap ngerti aja dulu. Karena kan kalau jualan kan masalahnya masalah kebutuhan ya. Iya, betul. Kebutuhan tuh ntar dulu. Karena setelah orang ngerti baru ngerasa butuh apa enggak. Berarti produk knowledge harus dikuasai ya untuk kita merospekkan. Iya. Nah, salah satu hobimu apa sih, Gel? Main musik. Musik ya? Nongkrong. Oke, musik. Aku tuh kan masih ingat dulu kamu orang yang hobi untuk mencermati musik. Terutama kalau kita bicara playlist di Dongeng Kopi, aku ingat betul gitu ya. Igel ini salah satu yang kemudian bawel soal playlist gitu ya. Sebenarnya kamu memandang musik gitu ya untuk teman ngopi itu tuh sebenarnya seperti apa sih sampai kemudian kamu bikin playlist gitu ya? Apakah kemudian pagi itu cocoknya apa, sore cocoknya apa, malam cocoknya apa, itu berdasar apa sih, Gel? Perasaan, intuisi atau sesuatu yang apa gitu loh, yang tiba-tiba kok bisa kamu kepikiran itu gitu. Tapi playlistmu tuh selalu disukai orang gitu. Mungkin. Termasuk saya gitu kan. Mungkin. Aku cocok ya karena playlist Igle gitu. Wah. Itu ada cerita lucu. Nah, gitu gimana gue? Jadi dulu ada satu coffee shop yang aku urusin lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tiba-tiba Waalaikumsalam saya. Nah terus abis itu waktu itu tuh kedai lagi lumayan, maksudnya tokonya lagi lumayan sepi lah karena baru kan, karena baru. Jadi playlistnya kebanyakan lagu-lagu yang pengen tak dengerin aja. Terus datang satu keluarga, aku nggak sempat ganti playlist, nggak sempat apa lah, karena kan mereka datang tiba-tiba, aku langsung ngelayanin mereka. Tapi abis itu lucunya adalah anaknya tuh nyamperin aku, Kak ini playlist, ini lagu siapa ya? Waktu itu lagunya Figura Renata. Aku bilang, gara-gara pertanyaan itu, kita temenan sampai hari ini. Wih, ngeri tenan. Dari musik ya Pak? Dari dengerin musik Iya. di kedai kopi? Iya. Oke. Maksudnya Itu tukeran kontak? tukeran di media sosial, Oke. kontak apa segala macam. Masih ngobrol sampai hari ini. Terus, kalau dibilang mood iya. Intuisi juga iya, cuman mungkin prinsipnya gini, aku suka dengerin lagu aja, yang menurutku bagus ya tak putar, kalau enggak gitu. Karena kan kadang-kadang juga kayak di Jogja deh misalnya, di Jogja ini kan sebenarnya banyak musisi bagus kan, cuman kadang-kadang lagunya nggak populer apa segala macam. Pun kayak misalnya kita udah sering dengerin itu di coffee shop juga tetap aja nggak kena gitu. Kan ada banyak faktornya gitu. Cuman kalau menurutku, kalau kata Hiro juga, jago mah jago aja. Sama prinsipnya kayak produk, bagus mah bagus aja. Nggak usah dipertanyakan kenapanya. Mungkin kalau misalnya memang belum jadi konsumsi publik, biasanya mungkin belum cukup bagus. Berarti mungkin masih bisa dioptimalisasi lagi. Ada banyak lagu-lagu kayak gitu, dan apalagi kayak zaman sekarang kan orang akses ke musik, bikin musik itu kan udah cukup gampang kan. Kayak sekarang orang-orang home recording udah menjamur banget. Banyak musisi-musisi yang lahirnya dari home recording itu. Akhirnya ya nggak tahu ya. Maksudnya kayak sekarang sih makanya aku kayak, aduh banyak banget musisi yang baru dan belum sempat aku dengerin gitu. Akhirnya balik lagi ke musik-musik lama yang buat anak-anak sekarang itu lama. Tapi buatku ya pada zaman itu aku dengerinnya ini gitu. Contoh kayak Banda Neira tuh aku baru sadar, oh anak sekarang tuh nggak tahu Banda Neira ya. Taunya Banda Neira yang... Tapi puitis kan kalau Banda Neira, puitis banget tuh. Nah, kalau membahas itu kan sebenarnya lucu mas. Anak-anak sekarang tahu 420. 420 kan puitis juga. Tahu 420, tahu Danila, tahu Nadina Miza. Nadina Miza. Ya kan? Semuanya juga puitis kan. Dere top sih, Dere top. Saya juga suka Pak. Iya, Dere top. Nah itu kan semuanya puitis juga. Lah kenapa yang ini dan karya lamanya nggak kedengeran gitu? Padahal juga sekarang Banda Neira formasi baru, kalau nggak salah habis ngeluarin EP apa album baru gitu. Aku juga belum dengerin sih. Cuman pas dengerin lagu mereka masih enak kok, sampai sekarang masih enak dan masih relevan gitu. Masih ada banyak hal yang relevan lah pada dasarnya kayak gitu. Nah, itu kan seumpama gitu ya. Kalau saya ini suka mengimajinasikan sih, Gel. Kan kopi di Indonesia dan dunia ini kan banyak sekali ya. Ada banyak varietas, ada banyak jenis, ada banyak negara penghasil, ada kemudian golongan asal yang menjadi origin tertentu gitu ya. Kemudian ada teknik roasting macam-macam gitu kan, ada teknik seduh macam-macam gitu ya. Kalau diumpamakan, diimajinasikan gitu ya, setiap kopi itu genre lagunya apa gitu, pernah membayangkan nggak sih gitu kan? Misalnya Semi Bosch ini lagunya kalau ngene kudune kan ngono. Full Bosch sih kok ngene iki. Wah, lucu nih. Terus nek misalnya Papua Lembah Balimi lagunya kok ngene ya ngono misalnya. Maksudnya kan gini ya, kan kita bicara musik itu rasa ya. Apa yang kita dapat di kopi itu kan sebenarnya kita bicara soal atribut rasa begitu ya. Pernah nggak sih, Gel? Karena kan kalau yang sebelumnya misalnya di konteks tadi misalnya Eagle bikin playlist, itu kan tentu Eagle kemudian membayangkan ini buat atmosfer store tuh seperti ini gitu. Nah, kalau kopi sendiri, wah lucu lagi pertanyaannya, menarik. Karena kaitannya aku memikirkan ini sih, Gel. Teman-teman yang berangkat kompetisi itu rata-rata dia bawa iringan musik tertentu kan. Betul. Nah, baru kemudian mulai kan gitu. Kalau kopinya sendiri mungkin kalau buatku pribadi ya. Buatku pribadi sebenarnya
yang cocok sama kopi itu musik-musiknya jazz, blues, standar lah. Cuman kalau dispesifikin misalnya kopi apa Panama lah, ngono kuwi cocoknya lagu apa nek kowe bayangke ngono lho. Kamu aja pribadi, nggak usah orang lain gitu loh. Pakai apa yang kamu rasain, Pak, gitu kan. nggak tahu ya. Panama tuh kayak karena kan kayak atribut Panama kan bunga, floral, apa terus Lagu-lagu Hawaii berarti, ora ya. Aku wae mau sekilas ki kopan. Aku malah mikirnya ini lagu-lagu jazz kayak Norah Jones. Oke. Ya. Terus Norah Jones lah paling karena Esperanza Spalding kayaknya kurang. Ya, Esperanza Spalding kurang. Norah Jones lah paling tengah-tengah. Agak-agak pop tapi masih agak-agak jazz. Karena kan hari ini kan kayak Panama juga kan udah lumayan populer tapi dengan atribut dia yang tetap dalam tanda kutip eksklusif lah. Cukup menarik. Terus apa ya? Kolombia karena agak susah juga ternyata ya. Kayak kalau Kolombia pop lah. Kolombia lagu-lagu pop lah. Tapi susah juga ya. Susah juga ternyata. Kopi dimasukin moodnya dimasukin ke moodnya lagu ternyata juga susah. Tapi menarik Mas. Tapi menarik. Karena aku membayangkan misalnya ke depan itu ya. Aku nggak tahu, mungkin ada yang menjalankan atau enggak gitu ya. Misalnya ada layanan personal gitu ya. Ada orang minta diseduhin kopi gitu. Terus secara khusus gitu misalnya. Taruhlah misalnya pejabat Prabowo kan suka ngopi nih, Prabowo nih kan, gitu kan. Prabowo suka ngopi, dia pengen kopi Indonesia diseduhin gitu kan. Ya. Terus kita itu juga pengen memikirkan bahwa sampai ke pilihan musiknya gitu loh. Wah, dia minum kopi ini kita setelin ini gitu loh. Tapi kan sebelumnya kan kita memang udah ngerasain Pak kopi itu kan. Iya, gitu. iya. Bayanganku sih sampai kayak gitu tuh, Gel. Wah, ini Terus setelin dupa apa, aromatik apa gitu loh. Jadi kita mainin seluruh panca inderanya, Gel. itu. Barusan Mas Renggo ngomong itu aku pikiran satu band. Bukan satu band, satu musisi. Baru aku dengerin lagi kemarin. Ada satu musisi namanya Oscar Lolang. Dia bikin lagu tentang Indonesia Timur. Judul lagunya Eastern Man. Aku bilang, enak juga ya kayaknya kalau nyeduh backgroundnya itu terus kita sambil jelasin, kayak seru juga. Kayak seru juga tuh. Cuman kalau misalnya dibikin satu playlist tertentu kayaknya bisa deh, bisa. Tapi balik lagi ya, kan kalau misalnya kita ngajuin buat customer, kalau aku pribadi pengennya aku personifikasi sebisaku. Oke, kita breaks. Azan. Nah, Gel, kalau misalnya gaya brewing seseorang itu diibaratkan sebagai satu genre musik, genre musikmu apa? Saya lagi ditanya. Ya udah orang lain. Atau kamu membacakan juara siapa? Oh, dia itu genre apa gitu. Kalau aku ini kali ya, alternatif kali ya. Alternatif. Ya, Alternatif. Eksperimennya banyak soalnya. Eksperimennya banyak. Kadang enak, kadang enggak. Banyakan enggaknya sih. Sama kan kayak alternatif kan walaupun enggak enak kan, tapi kan masih ada yang nikmatin kan. Masih ada yang nikmatin. Kalau banyakan orang tuh sebenarnya teknikal semua sih Mas. Pada jago-jago banget soalnya menurutku. Padahal mungkin menurut mereka ya emang dari dulu kayak gini gitu. Cuman kan emang kalau nanya balik ke musisi ya emang dari dulu juga kita mainnya begini, nggak ada yang diubah. Kalau misalnya ngomongin antara musik sama teknikal ya. Tapi itu juga menarik sih karena aku selalu nganggapnya kan kalau di musik kan kadang-kadang bukan banyak ya. Kayak gitaris tuh sering nanya ke gitaris lainnya, pakai alat apa aja sih gitu. Masuk pakai gitarnya apa, amplinya apa, masuk efek apa, terus sistemnya gimana segala macam. Sebenarnya kalau misalnya mau ditarik ya, di barista juga bisa, karena setelah tak pelajari juga tidak semua barista cocok dengan semua alat. Ada barista-barista tertentu yang memang bisa lebih ditunjang sama alat-alat tertentu gitu. Itu kan juga sebenarnya topik-topik yang menurutku topik menarik aja gitu. Kayak kalau di musik ada sound chain, ini tuh kayak flavor chain gitu. Jadi barista apa, pakai alat apa, kopinya apa, jadinya kayak apa, itu menarik aja. Karena ternyata nggak semua bisa diaplikasiin di orang lain. Ada beberapa hal yang ya udah emang cuma dia aja yang bisa gitu. Kalau kata teman-teman gue juga ya yang bisa nyeduh sepait lu ya cuma dulu doang. Enggak ada yang bisa. Tapi itu menjadi branding yang melekat juga ya.
Iya. Walaupun awalnya kayak Nyebai gitu kan. nyebelin, tapi pasti pikir-pikir, oh enggak deh, jadi sebuah identitas yang nggak bisa udah nggak usah dilawan, nggak usah dilawan. Nah kalau dalam sepanjang kamu mengenal musisi, terus grup band gitu ya, Iya. yang relevan dengan perjalananmu sampai hari ini itu kira-kira musisi atau band apa gitu? Wih, ini aku banget nih, waduh. Siapa ya? Oh, jadi ibaratnya perjalananku kalau dibikin theme songnya apa ya? Ah betul, opo ya ngono kan. Theme Opo song. Ojojo, Ebit GAD, opo Iwan Fals, ngono lho kan. Nek Ebit GAD ki opo balad ya. Balat. Nek Iwan Fals opo kuwi? Balat juga. Balat juga gitu. Balat juga. Siapa ya? Pertanyaannya bagus lagi. Kan kowe cah musik banget tuh, ya paling ora kan, wah aku banget iki. Apa Sheila on Seven? Terlatih patah hati. Cingan. Jason Ranti kali ya, Jason Ranti. Oh, Jason Ranti ya. Enggak, Jason Ranti lu cocok obar ya. Siapa ya? Dul Sumbang. Wah, referensi dia lawas. Lah bangane kowe tau mau ngikos-kos apa Panbers tambah lawas jan paico. Oh, tapi aku dengerin ada satu lagu Panbers yang aku bilang, emang ini Panbers ya? Yang mana? Gereja Tua? Bukan. Bukan Apa? itu. Apa ya, aku lupa. Ayah. Aku lupa judulnya. Jadi itu gara-gara aku baru tahu ada satu kompilasi album judulnya Those Shocking Days. Jadi ada beberapa band yang kita tahu, tapi pas kita dengerin, lah ternyata bandnya ini. Jadi kayak Panbers tuh musiknya jadi alternatif banget. Bukan waktu itu ada band apa lagi gitu dalam situ. Belum. Kok musiknya kita nggak pernah dengerin gitu loh, lagu-lagu ini kok kenapa mungkin nggak populer apa segala macam pada zaman itu. Tapi bagus-bagus semua lagunya. Tapi kalau misalnya balik lagi ke tadi, perjalananku jadi kayak siapa? No stress kayaknya. No Stress ya. No stress. Nggak yang hype banget, tapi juga nggak yang sayup-sayup. nggak yang di market tertentu banget gitu. Oke. Populer aja di kalangan populer, tapi yang bisa menikmati kalangan tertentu. Nah, itulah. Nah, No stress. kita geser ke komunitas nih, Gel, ya kan. Kemampuan komunikasimu itu kan membawamu ke banyak ruang yang kemudian terhubung ke lintas komunitas gitu kan. Karena kan kalau kita bicara misalnya komunitas terutama kopi kan juga banyak ya. Banyak banget. Misalnya kayak di Jogja aja ada beberapa komunitas gitu ya. Di Jakarta apalagi pasti banyak kan. Komunitas formal dan informal kan. Nah, misalnya kayak gitu kan. Nah, tapi sebenarnya antar satu komunitas sama komunitas lain itu kadang kan ada punya langgam tertentu yang tentu ini membangun menjadi satu karakter gitu kan. Nah, kunci membangun komunikasi yang baik gimana, Gel, bisa diterima ke semuanya? Karena aku ngeliat kayaknya kamu bisa diterima semuanya deh. Cukup bisa ya diterima kan semuanya. gitu ya, nggak yang kemudian oh jangan si Eagle soalnya dicap ke mana maka kemudian komunikasinya menjadi terbatas gitu. Gimana kunci komunikasi yang baik, yang lebih sehat lah gitu kan? Karena kan kadang itu lama-lama kalau misalnya aku nggak ngerti ya, kalau sekali lagi kalau misalnya keliru tolong dikoreksi gitu ya. Kadang kan komunikasi kan kadang menjadi terhambat karena mungkin kita tidak tahu bahwa ini cara komunikasinya kurang sehat. Ya. Mungkin karena aku selalu nempatin gini kali. Aku selalu nempatin diriku di mana emang nggak bisa. Gitu. Maksudnya anggap kita emang nggak cocok aja di komunitas ini, tapi kita pengen tahu isi. Kita pengen tahu lah. Mungkin ini kali motivasi utamanya rasa pengen tahu. Rasa pengen tahu dan bekalnya adalah dengerin aja. Ada informasi apa dari mereka dengerin aja. Karena kan kadang-kadang orang zaman sekarang tuh pengennya ngomong mulu, tapi nggak pengen dengerin kan. Padahal katanya komunikasi itu yang paling penting adalah 80% mendengarkan. 20% Makanya kenapa merespon. kuping 2 mulut 1 kan. Kalau misalnya pakai filosofi itu, tapi ada benernya juga karena mungkin
orang dengerin tapi mungkin tidak memahami. Orang dengerin cuma sekedar pengen ngebales omongan aja. Gitu. Makanya kadang-kadang ada kalau mungkin zaman kuliah kita dulu sering dibilangnya jadinya debat kusir. Kan nggak ada konklusinya pada dasarnya ya. Tapi pertukaran informasi aja. Karena pada zaman itu kan yang kita pengennya didengerin. Kita pengennya didengerin, tapi kita mungkin minim mendengarkan. Tapi pas gimana caranya bisa cocok ke banyak komunitas ya, aku pengen dengerin aja sih mereka apa, mereka kayak gimana. Oh ternyata ini cocok nih sama aku. Ada juga mungkin komunitas-komunitas yang nggak cocok sama aku. Kita temenan aja. Kuncinya itu sih. Kalau aku sih motivasinya selalu pengen temenan sama semua orang aja. Tapi masalah orang yang mau temenan sama aku apa enggak terserah masing-masing gitu. Iya bener gue. Cocoknya apa? Nah kan pas sepanjang perjalanan udah berapa tahun berarti kamu di Kopi Girl? 14 ya? 15. 10 tahun? Iya. Lumayan panjang ya. Mencermati komunitas-komunitas dari awal kamu masuk ke dunia kopi sampai sekarang gitu ya. Apa perbedaan komunitas dulu dan sekarang? Supaya saya tetap relate nih, karena saya tua banget Pak, udahan Pak. Karena kemarin tuh aku baru sadar ya itu. Jigor kemarin itu dulu dia main ke dongeng masih belajar, sekarang udah jadi QC kan gitu Bu. Iya. Wih, saya udah tua gitu. Betul. Hari ini kalau dulu ya, dulu mungkin kita kayak gimana nih caranya biar semuanya seraung gitu kan. Kalau pakai bahasa Jogja aja seraung. Atau enggak kalau ini biar lebih solid nih gimana nih caranya membangun ekosistem kayak gini. Dulu mungkin fokusnya itu, sekarang mungkin fokusnya pengen berjejaring aja. Udah kita temenan aja, jadi apa kita nggak tahu deh. Nggak tahu jadi apa. Karena kayak sekarang aku dan beberapa teman-temanku, jadi kita temenan aja. Yang ada nggak perbedaan karakter yang kentara dari yang dulu sampai sekarang? Atau sebenarnya sama aja masih? Ya sebenarnya sama-sama aja sih. Kalau menurutku sebenarnya sama-sama aja. Cuman mungkin ya balik ke orangnya masing-masing ya. Motivasinya apa nih? Di saat kita temenan motivasinya apa? Ada yang motivasinya belajar, ada yang motivasinya macem-macem kan. Kalau aku sih selalu motivasinya pas berteman dan segala macamnya. Ya udah emang nyari teman aja, nyari teman, cari ilmu baru, cari pandangan baru. Gak ada yang gimana-gimana. Dan untungnya hari ini punya teman-teman yang lo lagi butuh apa nih? Kalau lagi butuh sesuatu, gue bisa bantu apa? Gitu. Atau ada juga yang udah gue bantu ini aja. Padahal kita juga nggak minta gitu, tapi ada aja teman-teman yang kayak gitu. Nah mungkin hari ini bisa dibilang komunitasku yang kayak gitu. Kalau melihat lanskap industri kopi yang berkembang pesat ya, dulu yang mungkin lebih ke bagaimana sebagai ruang belajar bersama gitu ya, berjejaring, tuker-tukeran susu, itu kan paling kerasa ya dulu kan, atau utang susu karena misalnya stoknya habis. Dulu kan kita udah ngelakuin itu kan, 2015-an kan kita udah ngelakuin itu kan. Aku nggak tahu ternyata waktu itu sih yang aku tahu yang kayak gitu ya, Tuku. Sampai akhirnya dia kayak ngebentuk blok Cipete, di mana mereka tuker-tukeran. Yang ternyata buat beberapa kedai lain, maksudnya toko-toko lain atau store-store lain tuh, mereka bisa ya kayak gitu. Dalam hatiku, lah kita di Jogja dari 2015 udah kayak gitu. Soalnya Tuku kan kalau nggak salah 2017 apa 18 kan, mereka tuh lahir 17 kalau aku nggak salah, mereka lahir. Aku bilang, lah kita mah di Jogja udah dari dulu, kayak gitu. Beda. Ya karena mungkin beda ini aja kali, beda demografi orangnya dan beda habitnya aja. Mungkin apa namanya? Tenang saja Mas. Kejadian-kejadian natural ini. Oke. Oke. Maksudnya kayak apa namanya? Memang beda habit orangnya aja. Beda habit orangnya, beda kebiasaan dalam berkomunitasnya, akhirnya ngelahirin suatu hal yang beda aja. Jadi kayak akhirnya aku pelajarin, mungkin di kita masih baru tapi di tempat lain udah pernah terjadi kan. Kalau misalnya di teman-teman literasi kan
ada istilah nothing new under the sun kan. Ternyata ya itu beneran kejadian. Aku kalau di industri kopi yang aku lihat kayak gitu. Oh ternyata ada yang kayak gini, cuman kita belum pernah ngelakuin aja. Makanya kalau dulu tuh kan sederhana saja ya, tujuan berkomunitas gitu ya, membangun jejaring, percaya bahwa kalau kita berjejaring kita akan lebih kuat, lebih mudah, saling bantu gitu ya. Dengan lanskap peta perkembangan industri kopi yang sedemikian pesat sekarang ini, kontribusi apa sih yang paling signifikan gitu untuk orang-orang yang ada di dalamnya, yang kemudian membentuk satu bahwa komunitas kemudian menjadi lebih berharga? Ada nggak pandangan? Karena kamu kan deket-deket juga sama teman-teman yang menjadi induk organisasi secara formal kan loh. Lebih ini mungkin aku ya. Aku ngeliatnya sekarang komunitas tuh jadi sebuah media ya, kayak balik lagi ya. Dari dulu sampai sekarang juga sebenarnya nggak berubah pandanganku. Jadi media pertukaran informasi aja. Masalah nanti implementasi jadi apa ya masing-masing sebenarnya. Ada yang bisa manfaatin, ada yang enggak. Nggak bisa bilang kalau misalnya dalam satu komunitas harus berkembang semua gitu. Karena balik lagi ke orangnya masing-masing. Kayak tadi Mas Renggo bilang. Ya sebagai lulusan UGM, masa nggak bisa gitu kan. Tapi kan nggak semua orang UGM juga pengen kayak gitu, bisa kayak gitu. Kemampuannya punya, tapi mungkin belum bisa mengutilisasinya aja gitu. Nggak semuanya bisa. Sama juga kayak ya akhirnya balik lagi Mas. Setiap orang punya karakter masing-masing. Setiap orang juga punya motivasi dan ini masing-masing juga, tujuan masing-masing juga. Gitu. Jadi nggak bisa disamaratain. Dalam berkomunitas, ini komunitasnya ini nggak bisa digituin juga. Karena ada banyak juga ternyata yang kita lihat ini nggak berkomunitas, tapi mungkin dia punya teman-teman di belakangnya yang bisa support dia, bisa dibilang ya itu komunitas dia sendiri. Iya ya tetap dalam skup kecil kan? Dalam skup kecil, tapi ternyata mungkin itu bisa lebih berhasil untuk dia, ya nggak masalah juga gitu. Ada juga yang mesti gabung ke sebuah organisasi atau komunitas yang wadah lebih besar, akhirnya baru bisa ini, ya macam-macam lah. Tapi sebenarnya kan kalau aku lihat beberapa prestasi dari Indonesia khususnya di bidang kopi ini kan salah satunya juga kontribusi dari teman-teman komunitas kan, yang kemudian saling sokong, saling dukung, setidaknya misalnya kemudian memberikan semangat, memberikan motivasi gitu ya, kemudian jadi kebanggaan bersama. Misalnya kan cukup berprestasi lah, ada nomor-nomor yang selalu direbut sekarang ini kan. Itu kan menurutku juga nggak mungkin peran satu individu, tapi itu mesti tetap komunitas gitu. Iya, ya kan Gal? Satu komunitas besar kan. Ya balik lagi mereka udah bikin itu jadi satu komunitas besar. Mereka udah bikin ini jadi sesuatu. Keputusan di kitanya kan adalah mau gabung komunitas itu atau kita mau dukung dengan cara lain. Kita dukung dengan cara lain. Untuk yang untuk sebagian orang mungkin ada yang kayak kayaknya gue bisa nih kalau misalnya gabung ke sana gitu. Atau kalau aku pribadi, aku menyadari kapasitasku dan kayaknya aku mendingan merespon ini dengan cara lain deh. Balik lagi ya ujung-ujung sebenarnya balik lagi ngomong itu tadi. Ya masing-masing aja. Tapi apa yang komunitas itu bikin, aku support gitu. Karena aku punya pandangan tersendiri lah ke mereka gitu. Karena menurut gue yang mereka bikin bagus gitu. Dulu mungkin kalau teman-teman tahu juga kayak kemarin kan sebenarnya kayak World of Coffee Indonesia itu jadi salah satu topiknya adalah event World of Coffee pertama di negara penghasil kopi. Di Sabuk Katulistiwa. Di Sabuk Katulistiwa, betul. Karena kan sebenarnya negara penghasil kan ada banyak kan. Cuman untuk pertama kalinya di negara penghasil kopi. Sekarang kalau misalnya mau lihat ya manfaatnya gimana gitu loh. Dulu mungkin Indonesia cuma dianggap sebagai penghasil doang gitu. Sekarang orang-orang di luar, kayak kemarin kita ngobrol kan Mas, beberapa waktu yang lalu, ada satu barista Indonesia mewakilinya bukan orang Indonesia gitu. Kawan kita. Kawan kita juga, ya kan. Anak dongeng juga. Aldi. Berarti kan sekarang orang di luar sana udah ngelihat bahwa barista Indonesia punya satu skill set tertentu yang cukup capable untuk bisa represent nih di kompetisi ini, sehingga maksudnya standar kompetensinya dapat lah. Itu kan yang mungkin orang kayak
ngapain gitu. Ada yang berarti kita bisa nih. Ada yang bisa ngelihat kayak berarti sebenarnya barista Indonesia cukup diperhitungkan kalau misalnya kita mau kerja di luar. Iya, iya. Ada yang bisa ngeliat kayak gitu, ada juga yang bisa kayak ada pandangan juga mungkin, koreksi kalau salah. Ada juga pandangan yang kayak nggak nasionalis, dia nggak ini, ya terserah juga gitu. Terserah juga. Ada yang bener nggak? Ada yang salah nggak? Menurutku Nggak juga, tergantung perspektif, Pak. Menurutku nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Balik lagi ke orang masing-masing. Karena kalau kemarin bercanda ke Mas Renggo, ya mungkin berapa tahun ke depan semua negara akan diwakili orang. Barista saya sebenarnya barista Indonesia gitu, wakilnya. Bisa banget. Bisa banget gitu loh. Nggak usah jauh-jauh kalau misalnya kayak gitu, mungkin kayak di Singapura. Kayak di Singapura tuh kalau nggak salah syaratnya bisa kompetisi di Singapura kalau jadi barista di sana udah 2 tahun. Dan dalam tanda kutip emang domisilinya di Singapura. Berarti kan sebenarnya kalau ceritamu itu tadi, itu kan flashback ke belakang, dulu kan kita pernah menjadi penguasa kopi di dunia gitu ya, lewat Jawa kan gitu. Iya. A cup of Java, secangkir Jawa, itu kan salah satu idiom untuk sebutan kopi gitu. Iya. Nah ini kan imajinasimu kayak semacam kau bilang sempet semuanya itu harus ada titik baliknya, Mas. Ngeri benar. Reflektif banget. Obrolan beberapa hari yang lalu, guys. Gitu kan. Obrolan beberapa hari yang lalu. Iya, tapi benar imajinasimu bisa jadi banget karena memang aku pikir beberapa temen gitu ya, kayak Samit itu kan sempet juga toh dia di Arab itu kompetisi toh, terus ngerti-ngerti boy untuk nomor opera ya, tapi tampil di podium. Kemarin malah aku dikabarin temanku di Bahrain, dia habis ikut Bahrain Aeropress Championship. Sampai semifinal kalau nggak salah aku bilang. Terus aku tanya kan, seberapa kompetitif di sana? Jago-jago sih Gil di sini. Gue bilang, berarti lu lebih jago dong, karena lu udah sampai semifinal walaupun nggak tembus final ya. Tapi at least cukup diperhitungkan gitu. Iya, jadi artinya imajinasimu bukan imajinasi khayalan. Bukan imajinasi khayalan. Yang sangat mimpi di siang bolong bahasanya kan gitu. Bukan mimpi di siang bolong memang. Realistis lah ya. Sangat realistis. Pun di Australia juga banyak kan hari ini orang Indonesia, apalagi jadi barista di sana juga. Dan memang nggak tahu ya, kalau misalnya dari dengar dari beberapa teman sih, pekerja Indonesia tuh sangat primadona lah kalau di luar. Karena katanya satu luas, kedua hustle. Orangnya senang kerja keras. Ya. Nah iya. Masuk akal sih. Lapangan kerja susah, Pak. 19 juta masih tanda tanya soalnya kan. Saya nggak ikutan. Tapi balik lagi sih itu. Balik lagi memang maksudnya peluangnya, dibilang peluangnya besar, dibilang kita punya nggak sih potensinya, punya banget gitu. Cuman balik lagi manfaatnya gimana? Ya. Baliknya manfaatnya gimana? Ya, Eagle ini kan cara ngobrolnya asik nih, seru nih ya, ngobrol dari tadi sampai sekarang itu kan cukup panjang gitu ya. Tektokannya, gayeng, pingpongnya itu smash-smashannya pas gitu kan ya. Kapan-kapan jadi host lah ya berarti ya, kita bikin satu sesi. Bisa lah ya? Bisa. Mantap sekali gitu. Nanti kita bikin satu sesi khusus ngomongin kopi sama musik. Oh iya kan, Bapak ini kan memang berkecimpungnya di kopi dan musik, kayaknya seru ya. Oke ya? Seru. Top gitu kan. Seru. Terakhir ini Gel, ada nggak misalnya pesan gitu ya, atau masukan buat teman-teman gitu ya yang masih baru dan juga pendengar sekalian gitu ya, untuk masuk ke dunia kopi itu kiat-kiatnya gimana sih? Atau apa sih yang memang harus disiapkan? Yang bisa eksis terus bisa kesana kemari gitu kan. Kadang kan orang kan biasanya kan lewat kopi itu kita terbuka lebar jaringan, tapi kan kadang terstuck gitu loh. Nah, supaya bisa nggak stuck, bisa kayak kamu yang sangat lihai berselancar gitu ya, masuk ke banyak lini, ke banyak ruang gitu ya, diterima di semua kalangan, kan nggak mudah itu. Ada nggak kiat-kiatnya? Wah. Dia nggak mau ngeluarin ini jurus andalannya nih, Bro. Nggak ada. Masalahnya itu. Saya tidak punya jurusnya. Masalahnya itu, saya nggak punya jurusnya. Kalau punya jurusnya masih keluar. Tapi implementasinya ada, bisa ketara kan gitu. Iya. Makanya, tapi kalau ditanya juga balik, kok bisa gitu? Ya motivasinya pengen temenan aja sih. Sama mungkin aku pribadi pengen tahu hal baru.
pengen tahu hal baru. Jadi, merawat rasa penasaran penting. Merawat rasa penasaran itu penting. Di apapun lah, di apapun. Pun kayak sekarang kita ngomongin ya karena basic lo akuntansi juga. Aku kalau ngomongin dunia keuangan hari ini juga nggak ngerti. Dunia akuntansi hari ini apa segala macam nggak ngerti juga. Belajar ulang lagi. Belajar ulang lagi. Nggak apa-apa. Pada dasarnya kan setiap kesempatan adalah belajar. Iya, setiap hari kan kita memang harus belajar. Memang harus belajar. Ya makanya ada di zona nyaman tuh ternyata ada baiknya tapi ada juga sisi negatif. Kayak mungkin orang kelamaan di Jogja juga berbahaya. Lama-lama seperti katak dalam belanga ya. Jadi ya betul. Atau jadi ikan besar di kolam yang kecil. Ya. Merawat rasa penasaran paling penting sih. Merawat rasa penasaran sama jadi diri sendiri aja lah udah. Ngapain ribet gitu. Dan kalau aku pribadi selalu nganggap semua orang di atasku. Kayaknya ini orang lebih pintar daripada aku, nih orang kayaknya lebih tahu banyak hal daripada aku. Ya udah, ngobrol aja gitu. Emang motivasinya nggak ada yang aneh-aneh. Saya jadi ingat satu cerita Sufi gitu ya. Yang sebenarnya implementasi dari yang Eagle sampaikan tadi. Wah, terima kasih kopinya sudah datang gitu. Thank you, Mas. Jadi ceritanya gini, Gel. Dan teman-teman. Kalau kita ketemu orang yang lebih tua, kita harus tetap berbaik sangka bahwa orang ini sudah punya banyak sekali pengalaman. Oke. Kalau kita ketemu sama yang orang tua, kita harus belajar sama dia. Ya. Kalau ketemu sama yang masih muda, kita harus berbaik sangka bahwa orang ini punya semangat yang terus membara, yang kemudian menularkan kepada kita. Betul. Wish gitu ya. Betul sekali. Gitu. Jadi kemudian kita merasa bahwa kita harus belajar kepada semuanya gitu. Iya gitu ya. Iya gitu ya. Iya. Karena makanya kenapa? Maksudnya kan anak muda selalu digambarin yang paling berapi-api kan. Sedangkan orang tua tuh selalu digambarin hal bijak kan. Jadi ya bijaksana tapi tetap berapi-api itu hal yang nggak tahu ya. Buat aku kayaknya susah. Nggak tahu buat orang lain. Kayaknya buat orang lain kayaknya oke-oke aja. Ada banyak juga soalnya. Sementara kalau melihat ke diri kita itu masih banyak kesalahan gitu ya. Dan kita itu masih bodoh gitu loh. Makanya kemudian bagaimana caranya kemudian kita selalu termotivasi gitu kan. Betul. Untuk sebagian orang kita udah bijak tapi buat sebagian orang kita masih kayak banyak hal yang perlu kita pelajarin. Mungkin itu semacam apa ya? Implementasinya itu kayak sebenarnya ceritanya gini sih, Gel. Atas kalau ketemu sama yang muda itu orang itu belum banyak dosa gitu kan. Gitu. Udah banyak dosa. Kalau ketemu yang sudah tua, ini dia pahalanya udah banyak berbuat baik kan asam gitu. Garamnya udah banyak nih. Banyak beribadah ini ahli ibadah gitu. Kalau lihat kita, kita ini masih berkupang dosa gitu. Masih. Jadi harus selalu berbuat baik gitu kan. Harus selalu beribadah kan gitu. Bisa begitu. Nah, seru sekali obrolan kita pada kali ini di episode Tandang Tanya Jawab Tentang. Kali ini kita ngobrol panjang lebar bersama dengan Black Eagle Aryunanta. Sebenarnya nama panjangmu siapa sih? Aryunanta Widyadi. Widyadi. Tapi lebih dikenal Eagle ya. Nggak ada hubungannya kan sama elang dan eagle gitu. Panjang lagi Mas kalau dibahas Mas. Itu kalau dibahas panjang lagi itu satu sesi khusus lagi itu ya dia ngomongin Eagle ya gitu ya. Nah itu panjang sekali kita ngobrol sama Eagle. Tapi yang pasti teman-teman bisa menyimak bahwa ada satu hal yang bisa dipetik. Proses komunikasi, bagaimana bergaul, bagaimana kemudian membangun hubungan satu sama lain, berjejaring gitu ya. Eagle adalah salah satu yang kemudian saya sodorkan gitu ya. Dan bagaimana kemudian proses cara berjualan yang baik gitu. Teman-teman harus belajar sama beliau gitu. Saya aja masih belajar terus nih. Bisa stay relate gitu ya sama zaman gitu ya. Jadi itu teman-teman, saya Renggo Darsono, juru cerita Dongeng Kopi dan juga tuan rumah Tandang. Undur diri, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kali ini kita tandang bersama Eagle. Besok kita tandang kemana lagi dan berjumpa siapa lagi. Sampai jumpa. Thank you, Eagle. Terima kasih Mas.